Baik keluarga yang kami hormati dan yang kami kasihi, kita melangkah ke poin berikut acara kita, bahwa keluarga rindu untuk menyampaikan ucapan terima kasih untuk kita semua. Dan untuk malam hari ini, ucapan terima kasih akan disampaikan oleh yang mewakili keluarga. Dengan hormat, Bapak Setida Parante SOS, dalam keseharian akrab disapa Bapak Ana Lanja. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mama Gedi dan Bapak Gedi adalah keluarga saya. Tidak jauh. Tidak jauh. Kalau mau tahu bahwa saya dengan Bapak Gedi itu berhubungan, karena saya Bapak Gedi dari dulu dengan Simbual, dan Bapak Gedi dari Gure dengan Kunjang. Jadi kalau berdiri di tempat ini, bahwa kepergian anak kita ini betul-betul menyakitkan. Tak lipat dalam seandainya dari bisa apalagi Pak Sule, pasti kita seorang akan mengatakan seperti itu, bahwa ini anak saya akan tidak relakan untuk meninggalkan kita semua. Tetapi apa boleh buat? Apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita melakukan, rencana kita dan rencana Tuhan lebih indah daripada rencana Tuhan daripada rencana manusia. Dan itulah yang terbaik yang akan diperhadapkan oleh kita semua, terkhusus kepada saudara saya Bapak Gedi dan Mama Gedi. Jadi saya berdiri bahwa pada saat Ananda masuk di rumah sakit, saya melihat di postingan itu bahwa ini kemungkinan besar tidak akan berjalan lama. Dan sampai saat itu saya langsung mengatakan kepada keluarga di sini bahwa satu hal yang terpikir di dalam benak saya, yaitu bila mana hal ini tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kedua orang tua mampu untuk menghadapi hal ini? Nah, inilah fungsi dan tugas daripada kita keluarga semua, untuk memberikan tepangan atau tunjuk pengharapan kepada Bapak Negeri. Ya, nanti kita semua keluarga umum dan buat Bapak Gedi selama Gedi nggak bisa menghadapi kenyataan hidup yang dialami. Dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita yang telah ditinggalkan oleh saudari atau anak atau cucu yang terkasih Gedi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, atas nama pribadi dan keluarga sekaligus mewakili pengurus PKK Desa Tanete dan seluruh masyarakat Desa Tanete, menyatakan duka yang sangat dalam atas meninggalnya anak saudara kita almarhumah Gedi Maya.
kami untuk proses pemakaman tinggal menunggu bagaimana informasi dari pihak gereja. Setelah itu mungkin hal-hal lain yang masih ada yang masih sangat penting untuk kita bicarakan di dalam pertemuan itu, dan itu akan menjadi agenda besar berikutnya. Tidak apa? Ada lambai ya? Oh, mana itu? Ada. Ano na ko? Tara ya. Ay, saya shooting niyo tadi waktu tahambur dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pemakaman almarhumah anak kekasih atau cucu kekasih dengan hormat Gabriel Pratiwi Maya SH pada hari ini kita segera mulai perkenalan mulai sehingga kami boleh berkumpul di rumah duka ini untuk menyatakan simpati, empati dan memberikan pengharapan. Pernyataan belasungkawa secara langsung berikutnya akan disampaikan oleh Direktur PT Sinar Teknik Morowali, di mana almarhumah menjadi bagian. Untuk itu dengan segala hormat kami berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Iksan, Direktur PT Sinar Teknik Morowali. Pada hari ini saya sangat-sangat merasa kehilangan Adinda karena banyak belajar sama beliau. Kenapa banyak belajar sama beliau? Saya sebagai pimpinan di Kabupaten Morowali, tapi dia selalu kasih saya support dan tegar ketika ada masalah. Yang pertama mereka lakukan adalah jangan lakukan sesuatu
di luar hati nurani baik saya. Itu yang sangat kehilangan dengan beliau. Beliau kemarin setelah sebelum berangkat ke Makassar, beliau titip pesan sama saya, 3 hari dia akan terbang lagi ke Morowali untuk kami ada janji ke Weda bulan 8 ke Pulau Bintang PT IWI. Tapi kenapa Tuhan berikan saya ujian yang sangat belum diterima, tetapi Tuhan menghendaki yang terbaik buat saya maupun untuk keluarga. Itulah tujuan Tuhan. Mewakili Direktur kami PT Sinar Teknik Morowali, kami menyerahkan ungkapan hati kami, ungkapan belasungkawa kami dan Pak Wai Mata kami kepada Om terkasih Bapak Gebi. Mewakili juga rekan-rekan kami dari PT Sinar Teknik Morowali, teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan yang lain, mewakili juga Pak Wai Mata kami. Jangan melihat isi Pak Wai Mata kami ini, tetapi lihatlah kebersamaan kami. Dan juga dari kerukunan keluarga kami di Morowali. Dengan ini saya mewakili menyerahkan Pak Wai Mata kami kepada Om. Jangan melihat juga isinya, tetapi lihatlah kebersamaan kami. Demikianlah kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan GIB yang ada di Morowali yang telah menyatakan ungkapan berduka citanya lewat Pak Wai Mata, tanda kasihnya kepada anak kami. Dan pada saat ini kami juga mohon dimaafkan anak kami selama berada di Morowali, ketika bergaul dengan rekan-rekannya dan sahabatnya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Pertama-tama saya mau bersyukur atas kesempatan yang boleh dipercayakan kepada saya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga besar Jemaat Pure Cabang Kebaktian Kalvari Pamali dan juga tempat kebaktian Bahtera. Kami keluarga besar merasakan duka cita yang sangat mendalam atas terpanggilnya saudara, anak terkasih atau cucu yang sama kita kasihi. Saya jujur baru berapa bulan melayani di tempat ini, tapi saya merasa dekat sama almarhumah dan saya merasa sangat kehilangan beliau. Kita semua berharap semoga Tuhan menempatkan di posisi yang terindah di tengah-tengah Tuhan. Terima tangki. Jadi dengan kasih kepalaku Papana Gebi untari mete Pak Wai Matangki. Oke, poin berikut acara kita yaitu pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah. Untuk ini kepada anak dikasih Lastri yang akan bacakan diberi kesempatan. Riwayat hidup singkat dari adik kami Gebi. Nama Gabriel Pratiwi Maya SH. Lahir di Makassar pada tanggal 5 Juni 1960.
1996. Nama ayah Julianus Maya Esos. Nama ibu Muslina Salaga SPD. Riwayat pendidikan yang pertama, TK Dharma Wanita TA Malate Makassar, tamat pada tahun 2002. Dan yang kedua, SD Negeri nomor 95 Bulo, tamat pada tahun 2008. Yang ketiga, SMP Negeri 1 Walendra, tamat pada tahun 2011. Dan yang keempat, SMU Negeri 1 Walendra, tamat pada tahun 2014. Dan yang kelima, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Damarica Palopo, tamat pada tahun 2019. Pengalaman organisasi yang pertama, Sekretaris Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Walendrang Timur periode dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dan 2020 sampai tahun 2025. Yang kedua, pemimpin pemuda Advent Jemaat Tanete dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Yang ketiga, pemimpin musik di Gereja Advent Tanete pada tahun 2012 sampai tahun 2019. Dan yang keempat, sebagai anggota Majelis Gereja Advent Tanete dari tahun 2010 sampai 2012. Pengalaman kerja yang pertama, bagian admin di PT Duta Media Indonesia Makassar atau Media AD atau Grand Mas Residence. Yang kedua, tenaga sukarela di kantor Kelurahan Lamasi. Dan yang ketiga, karyawati di PT Sinar Teknik Morowali sebagai admin. Meninggal di Rumah Sakit Bayangkara Makassar pada Jumat tanggal 9 Juli 2021 jam 8.50 WITA karena sakit. Terima kasih. Terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ungkapan hati dan kesaksian. Ya, jadi saya bagi dua ungkapan hati dan kesaksian dari saya dan mamanya Gaby. Bapak Ibu yang saya hormati, para hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, para pendeta dari gereja Masih Advent Hari ke-7, dari gereja Toraja, dari berbagai jemaat yang hadir beserta majelis, dari para imam, ustaz yang hadir pada siang hari ini, para pejabat eksekutif dan legislatif, tepatnya 5 Juni 1996, ya, 25 tahun yang lalu Tuhan telah memberikan seorang bayi yang mungil kepada kami. Ya Tuhan, jadi kami terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memberikan seorang bayi perempuan untuk kami. Berarti atau jadi kau terima kasih Tuhan, berarti apa naya pun ya pada bangsa kita bingki itu toleh sang batang pekur semangat toleh bisa batang. Dan kita mengaminkan, saya mengaminkan nama Gaby. Anak kami ini ya, dalam perjalanan hidupnya kusanga dia belle ya, karena anak satu-satunya. Ternyata setelah anak kami dipanggil oleh Tuhan, baru terbuka mata saya dan hati saya. Ternyata yang najubanua belle lengah, tapi yang naju salian ternyata dia seorang yang dewasa.
ini ditandai dengan tiap malam, tiap hari Rampo Tome Solana dari berbagai tempat, ya, baik yang juniornya, sebayanya dan seniornya. Jadi saya ambil kesimpulan, wah luar biasa ini anak saya bergaul. Biasanya ke anak tunggal, anak mesa, anak mami dan anak papi. Ternyata itu yang menjadi kesyukuran kami. Bapak Ibu yang kami hormati, ya Tuan Natama rumah sakit anak kita tanggal berapa ya? Hari Rabu, Rabu sore tanggal pira tuh? 30. Oh tanggal 30 Juni, ya Allah nama hari aku gila lain. Ya ketika itu dia masih sehat. Luming ke pertama IGD, instalasi gawat darurat yang Jolona UGD. Ya. Tapi sebelum datang di Makassar, yang membuat hati kami bangta waktu itu, kita komunikasi dari Bahodopi. Ya, Bahodopi itu tempat perusahaan yang besar di Morowali. Kemudian saya mau kontrol di Makassar. Jadi saya bilang mau naik apa kok nanti karena pesawat saja karena terlalu jauh kalau Bahodopi Makassar naik kendaraan 2 hari 2 malam. Jadi kebetulan di Bungku itu ada lapangan ada lapangan udara di sana dan setiap hari melayani penerbangan Bungku Makassar. Jadi tepatnya hari Senin anak kami berangkat dari Makassar, kita sudah janjian, lalu kami dengan mamanya kita berangkat subuh kurang lebih jam 4, jam 3 lewat setengah 4 karena pesawatnya jam 12 siang, tiba di bandara jam 1, jadi kita perkirakan ketemu di bandara. Ternyata ya Kijolo Rampojido karena kusana dia merah-merah motor karena ternyata lari 100 juga ya. Jadi kami agak kecepatan sampai kami muter-muter dulu, telepon tak pernah tipe-tipe, berarti masih di udara. Jadi muter-muter dulu, kita sambil cari kafe untuk minuman dingin, minuman panas. Setelah itu kami masuk bandara, dan setelah sampai di bandara saya telepon, sudah ternyata dia sudah turun dari pesawat. Kami ketemu di bandara. Waktu mamanya turun ambil kopornya, mamanya menangis. Ya, kenapa dia bilang ini anak saya? Ini mama apa sekali, seperti mama belum mati. Ya karena pada waktu itu ada perubahan pada terutama pada wajahnya. Seperti itu singkatnya begitu, kami bawa ke dokter, diperiksa dan dokter setelah itu diperiksa di check up di laboratorium dan dokter sarankan untuk di rawat inap atau diopname. Jadi tanggal tepatnya hari Rabu diopname di Rumah Sakit Bayangkara dan pada hari Kamis ya lebih ke Petama, sehat pun Petama. Hari Kamis sore ya pas di situ dia sudah kena penyakit semakin ini ya. Sampai sore, sampai pagi itu dia kena betul, kadang-kala sadar, kadang-kala tidak ya, dan itu kejang-kejang. Jadi saya terus terang ya kena itu Aliadin dan kakak-kakaknya ya kira-kira bagaimana ya gitu. Karena saya dengan mamanya tahu kan di Sarantoi ya, saya tinggal di lantai saja di bawah tempat tidurnya sambil berdoa. Dan pada hari Jumat sore dibawa masuk ICU dan di dalam ICU itu di swab dulu ya, kalau mana di swab ya, sebelum masuk malah di antigen negatif sebelum masuk ICU. Yang bikin lama juga itu karena pagi mulai dari Rempoang, ada penjemputan di Rempoang, ada di kawasan industri, masuk di Pertamina, macet luar biasa. Saya mau katakan itu mujizat Tuhan. Yang kedua, dari malam ke malam ya, 5 malam di sini, malam
malam Minggu, Senin, Selasa, malam Kamis, malam Jumat, 5 malam. Dan sampai dengan hari ini luar biasa mujizat Tuhan yang dinyatakan kepada kami. Ya, tenda ini tidak pernah kosong. Luar biasa mujizat Tuhan. Kalau hanya kami sendiri di sini atau kalau beberapa saudara-saudara saya dan keponakan saya yang tiap malam beribadah, tentu duka ini akan semakin larut. Kami semakin larut dalam duka. Itulah mujizat Tuhan. Ya, yang lagi bilang. Dan sampai hari ini, ya kikutiro laku mukate, ya sampai, ya tadi waktu itu saya keluar, saya jalan-jalan begini bukan berarti saya mau apa ya. Dan saya sangat terhibur, luar biasa. Siapa Pak Gebi, siapa Mak Gebi, apalagi yang ada kami. Kok bisa? Sungguh luar biasa pelayan yang datang. yang menjauh, tentukan arah yang ku mau, tempatkan aku pada satu peristiwa. Ini rumah kami dipenuhi dengan keluarga, ya, penuh dengan keluarga. Tak ada lampu di kuasa sering untuk kalian ya. Dia sering berbuat sebab kritis terjadi dan mereka datang menaikkan doa. Bagaimana begitu ya? Mana bagaimana? Loh, Dios. Bahkan dari Tanete, bila orang kemarin dari Pakistan, kata saya dari Jogja, langsung ke besoknya pesan tiket. Ada saya dari Jogja pesan dari Bogor pesan tiket, tapi ternyata terhalang karena harus share. Siapa Cama, siapa beberapa keluarga yang langsung ke Makassar. Ini memberikan penguatan bagi kami, yang memberikan penguatan bagi kami. Secara khusus yang saya mau katakan, ketika anak saya, anak kami ini di dalam rumah sakit, dia demi sempurna, saya mau katakan sampai ribuan lah kebanyakan. Anak sampai bisa anak mamanya, kemudian juga sampai bisa anak kureku, dan juga tuh kakakna, kakantana. Tapi yang saya mau katakan betul-betul mereka ini yang apa namanya, itu kita tak itu mai sempurna. Bayangkan ya, sampai penduan. Makanya kita timai sampai penduan, sampai pental, sudah di gua atau sudah jauh itu. Ya, sampai nawa itu dong. Dan selalu saya nasihati mereka bahwa jika masih umur ya, saya terus sekarang mengaku. Bayangkan biasakan dia di rumah sakit sebab udah bukan waktu Yesus ya, biarkan mulai polisi kan rumah sakit Bayangkara, jadi polisi yang nganu ya semua perlapang mau baru mendengar kaposanan kebagian baru disambut kegiatan. Tapi saya bilang saya harus sabar, saya harus belajar menjadi orang sabar. Dan itu juga saya katakan sama istri saya bahwa ini teguran buat saya karena saya di rumah sakit, bahwa kita itu harus belajar menjadi orang yang sabar. Ya. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan ketika di rumah sakit anak saya mengalami kritis kumua, dia tolong pada kita turun-turun. Apa sih kita ini? Hanya debu. Tidak ada apa-apanya ketika kita menghadapi hal seperti itu. Ya. Kesombongan, kecongkakan, harta benda, tidak ada yang mampu menolong kita. Ya. Yang hanya mampu menolong kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah sahabat-sahabat kita, keluarga kita, wanita. Ya. Coba ketika anak saya udah sakit, biar saya kayak seperti kasih kalah misalnya,
ubik atau emas yang lagi tren di Papua satu ubik. Kalau nggak ada kemanakan saya, kemanakan imannya ini, sebuah yang menopang kita, nggak ada mau jenderal, mau pejabat apapun, setinggi apapun jabatannya, ketika kita tidak ditopang oleh teman, sahabat, keluarga, tidak ada guna. Lebih-lebih ketika kita tidak ditopang oleh Tuhan, seperti itu. Jadi koordinat pada saat secara manusiawi saya sudah tahu bahwa anak saya mungkin sudah tidak bisa tertolong menurut ilmu medis. Ketika itu kakak saya juga kebetulan perawat, makanya akan dia tanya ke orang yang merah di dalam. Setelah diperiksa rekamannya disampaikan sama saya bilang di nomor kemarin aku beruntung bukan ya sudah bagus supaya kita tuh siap ya. Jadi beberapa bedung siapa sama buahnya datang dalam rumah sakit, saya katakan sama istri saya kita harus ikhlas. Itu terus saya sampaikan, kata kunci ikhlas. Saya bilang sama mamanya Gaby, saya ulang lagi pernyataan saya tadi, ketika 25 tahun yang lalu pernah dekat, pernah kenal dengan almarhumah. Kita semua yang hadir, mohon maaf tidak sempat kami sebut satu persatu. Silele komu buka siri datu, bintu komu buka tangka ampu lembang. Pernah menjanjikan laut tanpa gelombang. Tuhan pula tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru. Tuhan pun tidak pernah menjanjikan jalan panjang tanpa kerikil. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa di balik setiap hujan pasti ada pelangi, bahwa di balik setiap tetesan air mata dan duka cita pasti ada penghiburan. Berbahagialah setiap orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Hal ini menjadi real kenyataan bagi kami segenap rumpun keluarga yang berduka cita. Kami sangat merasakan bahwa ada penguatan yang sangat luar biasa yang dialamatkan kepada kami dari berbagai pihak. Maaf, tidak sempat lagi untuk kami sebut satu persatu karena sungguh banyak yang mengalir kepada kami tentang dukungan moral, penguatan bagi kami untuk menghadapi peristiwa duka cita yang luar biasa, beban yang kami rasakan oleh karena kehilangan seorang putri sematawayang. Mengikut ucapan terima kasih ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya oleh karena ada begitu banyak hal yang tidak sampai kami respon dengan baik kepada Bapak Ibu sekalian tanpa lambi dan belanda. Torotolino bijato maling turunan toleaka udatang dilambi menimpa tang dikaratui kiisan sia kitandai kumua pantara nakna kamu bande bate pangloloan na kamu torang kainawa to manarang kamu maapasi patutana atau pandai kamu maapasi dundu katonan lami pasi patutana anggatang palambigi lami pasi dundu katonan makalimana temai tangki upuna anna sundur temai katongkonan langan melolokna anna upu temai kamarintinan langan mendaunana. Mohon maaf untuk segala yang tidak kami respon dengan baik. Lami pator romelo lante paladan di pulu baba dosoan penawa nalendo umuraya angin talimpuru usimbo ilangan botto na buntu na jauh botto na buntu nalambi talimpuru narimbakan di tama pangalataman nalamba pangalataman nalambi itu meosi na tunu ina mirambu lang na langit na jauh paya langit na turu mentua sanda paraya lagu kita masolanasan. Poin
penting berdirinya saya di sini adalah diamanahkan oleh keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Tetapi saya mau menjadikan ini hanya sebagai prolog. Sesungguhnya yang saya mau sampaikan adalah kekaguman saya terhadap seorang yang pernah saya idolakan. Saya masih SMA waktu itu. Seorang Julianus Maya, sudah kuliah, aktif di Kerukunan Pelajar Mahasiswa Ilang Batu. Pada suatu kesempatan mereka datang acara Natalan, dan acara Natalan itu diisi dengan sebuah teater. Julianus Maya pada waktu itu menjadi sosok yang saya kagumi dalam teatrikal itu oleh karena dia hadir memerankan peran yang men-stressing jalannya acara, sehingga saya menganggap luar biasa dalam pengetahuan saya tentang teater yang masih sangat terbatas waktu itu. Saya kagumi bahwa dia adalah pemain teater yang hebat, dan saya terinspirasi untuk pergi kuliah ke Makassar ke Bangka oleh karena kakak saya Julianus Maya. Dan saya tak keliru menjadikan beliau sebagai idola. Oleh karena hari ini saya lihat, saya sadar bahwa saya sungguh ragu. Saya tidak kuat, tetapi dia begitu kuat di dalam peristiwa yang tidak semua orang mampu untuk menghindar dari beban yang sangat luar biasa ini. Kau sungguh hebat, kakakku yang saya idolakan, Julianus Maya. Kakakku Muslimah Salaka. Saya dari kecil sama-sama dengan dia. Dulu namanya Dina, karena menurut kakak-kakak kami waktu itu dia mirip dengan Dina Mariana. Dia sungguh cantik. Saya kadang dulu waktu saya kelas 3 SD, saya sudah sering pergi bersama-sama dengan Dina liburan ke Makassar. Saya banyak menghabiskan waktu kecil bersama dengan dia, sehingga saya sangat dekat secara emosional. Gabriel Pratiwi Maya adalah buah cinta, romantisme kehidupan masa-masa kuliah. Waktu itu kami tinggal di Aspol Tonopuni. Julianus Maya mengajak kakak saya Dina untuk retreat KBMI, pergi ke Malino. Saya merasa bersyukur bahwa kakak saya yang cantik ini ternyata dia akan ketemu jodohnya dengan sosok yang saya idolakan dalam karakter yang saya kagumi. Sehingga dari situ kemudian lahirlah Gabriel Pratiwi Maya, yang sesungguhnya pada waktu itu siapapun kita yang seumuran dengan saya di tahun 96 sering menonton telenovela Maria Cinta yang Hilang, sesungguhnya bukan Gabriel namanya harus Dina yang berpasangan dengan seorang laki-laki. Tetapi yang sangat populer waktu itu adalah Dina. Semua keluarga menginginkan nama gadis kecil ini adalah Dina, tetapi Julianus Maya punya pilihan lain. Dia sangat mengagumi Gabriel Sabatini yang waktu itu juara tenis yang selalu berhadapan dengan Steffi Graf, sehingga nama yang diberikan kepada anak itu bukan Dita jadinya, tetapi jadinya adalah Gabriel. Terinspirasi dari seorang petenis yang cantik dari Argentina yang dikisahkan pun dalam sepanjang hidupnya sampai hari ini juga belum menikah. Kakakku Julianus Maya, kakakku Muslimah Salaka, ada yang saya mau share tentang Kibi supaya ini menjadi referensi bagi siapapun kita yang hadir pada saat sudah tahu bahwa ajalnya menjelang. Dia sudah tahu bahwa ajalnya menjelang. Dia googling bahwa dia terdiagnosa
imun, penyakit lupus. Dia adalah sejenis penyakit yang daya tahan tubuh justru bukan melindungi tubuh, tetapi daya tahan tubuh itu menggerogoti sel-sel sehat yang ada di dalam tubuh dan menyerang secara brutal terhadap organ vital termasuk ginjal dan fungsi saraf. Tetapi karena dia dewasa seperti yang disampaikan oleh bapaknya, dia tenang untuk menghadapi kematian itu. Justru edukasi yang dia sampaikan, yang tidak semua mata bisa melihat itu. Satu, dengan memaksa bapaknya untuk mengantar pergi kerja di perusahaan keluarga PT Sinar Teknik Morowali. Mamanya tidak mau, sangat keberatan, tetapi dia paksa bapaknya untuk antar ke sana. Hari ini kita bisa simpulkan, Gaby pada saat itu ingin mengajarkan bahwa dia bukan sarjana yang tidak bisa bekerja. Itu satu. Kedua, dia mencoba untuk memisahkan diri dari mama dan bapaknya supaya tidak ada Gaby dalam siang dan malamnya. Yulianus Maya dan Muslina Salaka. Dia mencoba untuk melakukan itu, dan itu betul terjadi ketika kembali pulang ke Makassar. Alasan untuk kontrol, dia punya waktu hanya 1 sampai 2 hari, lalu kemudian dia drop masuk rumah sakit, dan selanjutnya seperti yang diceritakan oleh Yulianus Maya. Satu hal yang paling penting adalah saat dia sudah bekerja, gaji pertamanya untuk Tuhan. Dan selanjutnya saya cek di bendahara gereja, ternyata tiap bulan selesai terima gaji, dia berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Ini sungguh luar biasa, pelajaran yang sungguh berharga buat kita. Siapapun, kita tidak pandang agamamu apa, tidak pandang gerejamu apa, tetapi apa yang Tuhan punya, berikan kembali kepada Tuhan. Sama dengan yang disampaikan oleh Yulianus Maya, ketika dia milik Tuhan, maka kita tidak akan mempersoal ketika Tuhan datang mengambil. Or the you will walk with God to your immortality. Kekasih putri kami, berjalanlah engkau bersama Tuhan menuju keabadian. Kami mencintai kakakku Dina. Kau masih seperti Dina Mariana. Kau harus kuat karena kau cantik. Kakakku Yulianus Maya, luar biasa. Anda adalah manusia yang sangat luar biasa. Selama ini saya selalu mengukur diri bahwa saya adalah laki-laki yang paling kuat. Ternyata saya adalah laki-laki yang paling cengeng ketika berada di hadapan kakakku. Kami mencintaimu semua. Selamat jalan anakku, putri kami tersayang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jenazah cerita tentang meninggalkan dan yang ditinggalkan. Kau menjauh, tentukan arah yang ku mau. Tempatkan aku pada satu peristiwa yang membuat hati lara. Di dekat engkau aku tenang. Sendu matamu penuh tanya, misteri hidup akankah menghilang dan bagaimana
bahagia di akhir cerita cinta. Tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata harus bahagia. Di dekat engkau aku tenang, sendu matamu penuh tanya. Misteri hidup akankah menghilang dan bahagia di akhir cerita cinta. Tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Naluriku berkata, tak ingin terulang lagi. Kehilangan cinta hati bagai raga tak bernyawa.